وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الذكرى نافعة للمؤمنين والتقوى أعظم زاد للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولا محمد الذي هو لكل باب مغلق مفتاح وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. Para hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, terutama para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan kepada segenap panitia peringatan Maulid sekaligus haul, dan juga tidak lupa kepada para alim ulama, terutama yang saya hormati Sahibul Bait Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Syuhada, dan kepada saudara-saudaranya, terutama kepada keluarga besar Mama Kiai Haji Abdul Aziz. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim, yang Maha Agung. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga dicurahkan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyelamat kita di alam dunia, dan kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita bisa berkumpul, bisa kita bersilaturahmi dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia, yang dimana malam ini kita dalam kumpul dalam rangka dua acara. Yang pertama, memperingati Maulid Nabi Urang Muhammad SAW, dan juga sekaligus haul daripada almarhum Kiai Haji Jandan, yang mudah-mudahan yang dihaulkan sekian kalinya atau dijadikan 13 yang ke-13 tahunnya. Semoga ini almarhum, semoga dalam kuburannya senantiasa mendapat rahmat Allah Ta'ala, diterangkan dalam kuburannya, selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bergembira, berbahagia dengan memperingati dua acara ini. Ini dua acara, ya. Acara haul yang sudah setiap tahun diadakan
untuk selalu mengenang jasa almarhum Kiai Haji Gandan. Dia pun ada jasanya, meninggalkan pesantren, sekolah dan sebagainya. Jadi keluarga atau putra-putra mengingat jasa orang tua. Itu salah satu birrul walidain, salah satu kebaikan putra-putra kepada orang tua. Karena orang tua punya jasa besar yang membesarkan, yang mendidiknya, mendidik dan sebagainya. Oleh karena itu haruslah kita ingat kepada kedua orang tua kita, apakah abah kita, ibu kita, jangan lupa kepada keduanya itu. Karena ini adalah sebagai ajaran Nabi orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah tadkhulul qubur bidunubin kal jibal wa takhruju minal qubur qad ghufira laha bistighfaril ahya lil amwat. Rasulullah telah bersabda, ummati umat kaula ieu umat rahmatku Allah taala. Asbab kuburan mawa dosa gede seperti gunung dosanya. Maka bangkit di jero kubur dosana dihampura ku Allah, dosana kabeh dihampura ku Allah taala kusebab nyaeta amal-amalan doa-doanya yang hidup kepada orang-orang yang mati. Jadi alhamdulillah, oleh karena itu kita selalulah mengadakan zikir, tahlil apabila kita ini meninggal saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, umat kaum muslimin sok diayakeun tahlilan dari awal sampai tujuhnya sampai matang puluh natusnya dan tidak akan kol. Karena orang-orang yang mati ini selalu bergantungan kepada yang hidup. Ya, oleh karena itu mengharapkan nih daripada yang hidup, terutama daripada keluarga. Kemudian di dalam ini urusan kematian, karena ini ada hal juga, karena kematian nggak jadi pasti ya, hari maut mah samual ya, ibu-ibunya hari bengat asa arek. Rata-rata gitu karena maut mah, ada pohon karena maut mah. Ayo wah, jangan duitnya, jangan dunia. Jadi ibadallah, kita lihat yang Masya Allah, yang sudah kepastian itu mati. Mana mau disembunyikan ku Allah Ta'ala, ununya karena maut mah. Ya tidak tahu apakah mati ini kita 100 tahun lagi, apakah 50 tahun lagi, apakah 30 tahun. Sedangkan Nabi sudah mengatakan, bersabda, asadu ummati baina sittin wa sab'in, rata-rata panen umat kaula 60-70, jarang 80, jarang 90, betul tak? Betul. Nah, asal maut orang bisa ngamot orang umur 100 tahun, minta we kau dibere ke, yang minta umur 100 tahun minta kau dibere, minta boleh dibere, ya. Jadi alhamdulillah kita minta kepada Allah umur yang panjang. Umur yang panjang, kan panjang itu nya. Kalau pikir 200 tahun, 200 tahun mah kok. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Rasulullah sudah demikian. Sudah bersabda bahwa itulah umur umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umur umat dahulu panjang-panjang, umur umat Nabi Musa, Nabi Isa, pada Nabi Nuh pada panjang-panjang. Umurnya ratusan tahun, ada yang 600 tahun umurnya baru mati. Paling ngora umur 200 tahun. Paling ngora tak anak maut 200 tahun. Itu termasuk ngora itu. Hadirin Masya Allah ya, oleh karena itu bahwasannya ini mengadakan proses ekonomi memberikan menyinggung tentang kematian yang sudah pasti.
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا حضر القبر يبكي حتى تبتلى لحيته فقيل إنك تذكر الجنة والنار فلا تبكي مثل هذا قال إني سمعت رسول يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعد أيسر وإن لم ينجو فما بعد أشد منه. Jadi artinya begitu, bahwasannya kuburan ini salah satu daripada terminal akhirat. Jadi pertama terminal akhirat kuburan. Lamun di kuburan selamat, dina pertanyaan munkar nakir bisa ngajawab dengan mudah, kesananya akan lebih mudah para hadirin. Tapi lamun di terminal pertama alam kubur ditanya ke malaikat, wah dia bisa ngajawab. Ada itu tambah repot. Memang di dunia mah gampang, ditanya man rabbuka, Allahu rabbi. Di dunia adalah ya man Nabi Muhammad Nabi, man ikhwan al-muslimun ikhwani, ma kiblatu al-Ka'bah kiblati, ma imamuka al-Quran imami. Mudah. Tapi kalau di alam kubur amal urang. Namun amal nasai iman kuat, insyaallah bisa ngajawab. Ngajian ditanya lain ku bahasa Cidahu lain saha maneh saha nabi maneh wah bahasa akhirat karena bahasa akhirat bahasa Arab ya di dunia ini anu bakal laku teh bahasa Arab bahasa bahasa yang lain tidak akan dibawa ke akhirat ini dibawa ke akhirat bahasa Arab maka punya bahasa Arab ibu-ibu kawaya Nabi sabdakan ta'allamu luqatal arabiyyah wa 'allimuhan nas belajar kalian bahasa Arab. Kalau sudah tahu ajarkan manusia. Jadi gitu para hadirin kaum muslimin ya. Jadi begitulah bahasa Arab itu lain bahasa orang Arab, bahasa Al-Qur'an. Lain bahasa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala bil Arabiyyah. Aku punya bahasa Arab. Ya. Nah, jadi priyogi orang mengetahui bahasa. Bukan kata bahasa apa saja boleh, bahasa Inggris, ajari bahasa Inggris. Penting juga bahasa. Karena kita kalau bahasa ini penting, baik kita mengerti bahasa apa saja ya. Bahasa Indonesia juga harus tahu kita. Ya, bahasa Indonesia secara bahasa umum. Kalau tidak bahasa Sunda, coba ke Jakarta ente. Katanya ke di Jakarta. Hanya orang Jakarta, orang Sunda ya orang Cidahu. Pak, puntennya ada jalan kaya itu jalan mananya? Oh dia dengar di punten. Ayo gitu kan. Apa aja di bahasa Sunda, apa ke Jakarta? Aja bahasa Sunda nggak paham. Karena orang Jakarta, betul nggak? Kalau orang Jakarta dia paham bahasa Indonesia. Jadi tahu ini bahasa Indonesia. Umum metama. Harus tahu kita orang Indonesia harus tahu bahasa Indonesia. Bahasa kita itu bahasa Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Itulah ya, jadi ya tadi saya karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa bahasa Sunda bahasa Indonesia coba nanya gini. Bahasa Indonesia pada ngomong ya. Ya jadi hadirin rahimakumullah, campur baiknya. Campur baik ya. Nah, jadi gado-gadonya. Karena gado-gado kalau dicampur itu apa? Kayak tahu ya kentang. Jadi alhamdulillah ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salah satu daripada Amirul Mukminin. Ketika Sayyidina Utsman menyaksikan mayit di kubur, Sayyidina Utsman nangis sampai basuh janggutnya. Pupus air mata. Kemudian ditanya Raya Utsman, anjir ngomong ke neraka sudah hanya terjadi seperti itu lebar obat anjir dengan air mata ini. Apa berkata Sayyidina Utsman? Inni sami'tu Rasulullah yaqul al-qabru awal manzil min manzil akhirah. Aina jaminu fama ba'du aisra min. Jadi saya ingat Rasulullah bersabda, kuburan itu salah satu terminal daripada terminal akhirat. Namun selamat, langsung selamat. Namun riwayat susah tambah sekali kasih cuma. Nah, itulah Sayyidina Utsman ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ibadallah. Kemudian lanjutkan ma ra'aitu mandaran afdha'u ma ra'aitu mandaran afdha'u minhu. Saya tidak pernah melihat satu tempat
yang lebih ditakutkan, harus sangat menyeramkan seperti kuburan. Tidak ada tempat. Ente lihat kebun poek, lihat ini, masya Allah, ketika lihat sesuatu yang serem-serem, tapi yang paling serem kuburan. Dah kuburan orang di kuburan seorang aja poek, masya Allah. Jadi dikejar ini. Ya, kali-kali supaya kita mau orangnya. Boleh ingat kena dunia awal ya. Kira benghar abi irek kau ngabo kita dunia eta kabeh. Ya, kira areknya lima gedong, arek kira di tingkat 5 tingkat tingkat di tingkat 5 kan dunia itu. Kan pasti kealaman para hadirin. Tapi yang namanya kematian sudah pasti. Maka dia Rasulullah SAW ya selalulah mengingatkan kepada kita sekalian. Jadi dia para jamaah sekalian, bahwasannya adalah kita sekalian sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini alhamdulillah itulah saya sampaikan yang berkaitan dengan kematian. Karena kalau saya tidak sampaikan karena itu berkat hall ya, hall ini adalah kematian. Kemudian sekarang hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi yang diperingatkan oleh kita sudah tidak ada di alam dunia ini juga termasuk juga. Tetapi walaupun Rasulullah tidak ada, tetapi meninggalkan jasa beliau kepada kita, meninggalkan daripada ajarannya kepada kita sekalian. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahun kita peringatkan. Maka malam ini daripada insya Allah besok tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal, ada yang menetapkan besok hari Sabtu ada tanggal 1 daripada Rabiul Awal yang sudah menjadi populer bulan Maulud. Ya orang tidak mau Maulidan, ya orang Jakarta Maulidan, sama saja itu. Ya, maka itulah malam ini masya Allah bukan di sini saja. Ya di mana juga ada yang mengadakan malam ini. Ya, dan juga insya Allah besok juga sudah mulai umat Islam. Ya di mana-mana mengadakan peringatan Maulid, baik di kota, di kampung, setiap pelosok mengadakan. Yang tujuannya tidak lain, tujuan orang akan peringatan Maulid untuk mengingat Rasulullah, mengenang bagaimana kepada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kudu nyawa perjuangan Rasulullah, ibu supaya nyawa supaya ibu lama tak kenal tak sayang, betul nggak? Tak kenal tak sayang. Tidak mengintinya perjuangan Nabi, insya Allah timbul rasa cinta kepada Muhammad, rasa sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah beliau ya yang telah membersihkan namun cara orang majalan Tegarung, ya lo bala, lo cucuk, lo binatang. Nabi Muhammad masuk ke situ, membersihkan yang bala-bala, yang disebutkan banyak gangguan. Karena Rasulullah menghadap orang-orang musyrikin di kota Mekah pertama. Jadi di kota Mekah Rasul diutus, ya sampailah kemudian Nabi Muhammad usia 40 tahun mendapat wahyu di Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-ba'tha muta'ammidan mutadayyinan muta'abbidan wa yabghidul asnam wa yakrahul haram wa yashtagil bi ra'yil ghanam fa yaqul ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam qila wa anta ya Rasulullah qala na'am rawal Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sudah artinya beragama. Nabi Muhammad itu sebelum diutus sudah beragama. Cuman agamanya mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan juga muta'amidan, ahli ibadah. Dan dia bendu karena berhala-berhala. Dan dia tidak suka untuk berbuat yang haram. Dan dia juga bekerja dengan mengembala kambing. Dan Rasul bersabda, tidaklah ada seorang Rasul diutus ke Allah melainkan mengembala kambing. Walaupun anda ya Rasul, kan saya mengembala kambing.
Akhirnya Nabi itu sombong. Nabi-nabi ibarat mah miara miara sapi weh. Sami weh Rasul miara kambing. Ya. Jadi Rasulullah SAW dari mulai kecilnya sudah beragama. Ya, tidak musyrik Rasulullah. Karena kanjeng Nabi diawasi dengan Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecilnya. Sejak kecilnya beliau dilakab Al-Amin. Anak Al-Amin, orang yang jujur Rasulullah. Tidak berdusta dalam bicaranya. Tidak menipu. Itulah dikata-katanya Al-Amin. Sehingga orang-orang Arab pada zaman itu mengenal Muhammad Al-Amin dan jadi nabi. Dan ketika beliau sudah berkeluarga dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, memiliki putra 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Apa sih ibu-ibu ya? Udah apa teh? Ya, orang masih orang kidahu ya. Udah apa ditanya? Ayo deh. Nih ya. Nah setelah itu Rasulullah SAW ketika usia 2 tahun dilamar Rasulullah ke Siti Khadijah radhiyallahu anha karena mengetahui akhlak Rasulullah. Ya sudah nampak nih Rasulullah nih lain ini buat manusia inilah disebut Nabi teh sudah lain tuh. Rasulullah di dagangan Siti Khadijah berangkat ke Mekah, datang Rasulullah berak cerita dengan dagangan itu. Berak beli belanja di Mekah, bawa ke di Syam ke Mekah. Begitulah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Siti Khadijah ingin dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka menikahlah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Usia Rasul 25, Siti Khadijah 40 tahun. Ya. Tetapi Siti Khadijah ini ya karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Ya. Tidak dia orang yang masya Allah, orang yang apa namanya Siti Khadijah itu orang yang terpandang, ya orang yang terpandang, wajah yang cantik Siti Khadijah radhiyallahu dicantikkan sama Allah Taala. Itulah di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah beliau setelah mendapatkan wahyu di Allah Taala mulai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan secara 3 tahun Rasulullah berdakwah dengan sembunyi. Setelah 3 tahun pas zaman Umar mulailah kau berdakwah dengan secara terang-terangan. Kumpulkan pertama keluarga Abu Lahab ya, pertama. Maka orang berdakwah kepada keluarga dulu terlebih dahulu. Ya, kepada istri, pada anak, pada kerabat kita. Rasul begitu. Maka di sini tidak mudah, tidak langsung terima kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi ini ya disakiti dengan ucapan, dengan perbuatan. Itulah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nyonya ya dakwah Rasul ya. Inilah hadirin maulid dakwah Nabi Muhammad. Jadi supaya orang terang apa itu maulid? Maulid itu Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad setelah itu apa tujuan sudah diutus oleh Rasul, oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Tiap-tiap Rasul ngabogaan umat. Nabi Muhammad ngabogaan umat, orang umat Nabi Muhammad, umat anu terakhir, nabi terakhir. Kita umat yang terakhir. Tapi walaupun terakhir tapi kepang heulana surga. Amin. Amin. Kesuka amin ya, kesatu. Sudah penting Bu. Kasuka hayang baiknya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi oleh karena itu Nabi orang dan Nabi Muhammad SAW yang mana beliau ini di masa hidupnya tidak ada kerjanya kecuali dakwah ke Allah Subhanahu wa taala. Pentingna ibadah, berang ngajak manusia yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dalam keadaan sesat, tidak mengenal jalan yang benar. Maka Rasulullah anu nyelamatin urang sararea. Lamun teh aya Nabi Muhammad, urang moal kenal ka Allah taala. Lamun teh Nabi Muhammad, urang pasti ka neraka jahanam. Lamun teh Nabi Muhammad, urang selalu dalam jalan anu sasa. Tapi aya Nabi Muhammad alhamdulillah diangkat dina neraka jahanam. Urang aya jalan anu caang dina hati kita yang gelap menjadi terang, menjadi yakin
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bakene jalan maya anu nyembah nyembah patung cek orang dia manya berhala aya nu nyembah seuneu, aya nu nyembah salib, urang mah nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Karena beda Tuhan jeung Allah. Tuhan loba seuneu dijadikan Tuhan mereka katanya. Ada orang kajian bala orang India, orang Bali karena sapi nyembahna. Sapi men jadi penjit sapi. Dan ada siksa kumpul tiap tahun kayak apa itu ya? Tiap tahun mereka untuk senang-senang membuang sapi dari atas ke bawah. Begitulah pekerjaan orang Bali. Kalau orang yang kaya kayak dipestakan. Tapi kalau yang miskin dikubur payungan saja payung jangan miskin ya. Itu lain-lain. Masya Allah, orang alhamdulillah tidak susah di mana maut buru-buru kubur guys. Ya. Kadang-kadang Masya Allah ya oke ya mengkubur kami miskin macam bukan duit yang buru penting kayaknya bukan duit buat fidyah. Jadi para jamaah saya itu alhamdulillah kita alhamdulillah umat Rasulullah. Ya, kita tidak sulit kita. Maka alhamdulillah apabila kita ini dalam agama Islam tidak sulit. Jangan kita membuat sulit karena agama tidak bikin sulit. Ibu menang ke Mekah lamun aya duitna, tidak boga tekun ke Mekah. Ibu puasa kering kudu puasa ke kodoan bae. Apa dia aya cara-cara na ibadah. Umirna bi qadha'i shaum wa lam tuqad ya. Jadi begitu ibadah Allah. Jadi Allah Ta'ala termaksa ke orang sararea. Agama ia bijaksana. Enggak seperti agama-agama kabungkur. Agama kabungkur hadirin, Masya Allah mun dosa teh. Sudah bertobat, obat repot. Ya. Obat aya tapi ngalagalakeun maneh di uhur. Besar can macan mot balikan deui. Lamun urang aya najis ngapelit urang teh juga kudu guru dia tadi di naon gitu tah. Dikeureut. Urang alhamdulillah mun dosa minta hampura ka Allah Ta'ala. Ibu-ibu awal salam dosa ti beurang tobat ti peuting, lamun dosa ti peuting tobat ti beurang. Allah nyaho Allah mah teu sare mah la tahurusina wala naon. Allah tidak tidur, manusia mah tidur. Sekalipun ngantuk tidak. Allah Subhanahu wa taala umat hei para orang kidahu ya, orang kidahu ya karena kita manusia, bikin dosa ke Allah Ta'ala. Iya dosa kanon, dosa ceprit, dosa lisan. Minta tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibu merasa diam saja enggak dosa. Kami jalan benar, jalan bersih. Jangan mengata demikian. Udah, dia mah kotor. Kotor ku dosa gitu. Mari kita tobat ke Allah Ta'ala. Nah, karena tadi tiap hari ngaran maut teh nyaho, ulah nepi ka urang maut acan tobat. Masya Allah. Nah, oleh karena itu diperintahkan di mana Anda sudah menjadi taklif, sudah Anda di usia 19 tahun, wayah Anda kudu sholat, wayah Anda kudu puasa, karena Anda sudah menjaga umat beban. Kecuali anak-anak kecil lain lagi, usadayana. Ya, anak-anak kecil itu mereka suci dirinya, tidak punya dosa. Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbuat salah tidak akan ditulis oleh malaikat. Rufi'atul kalam an thalatha, diangkat kapena laul mahfuz tidak itu seperti tiga manusia. Jadi as-sabi hatta berbudak itu dikabaleng. Al-majnun hatta yufik, lugero nepi ka sadar. Yang tidur nepi ka bangun. Lamun kesare men kamu hajat dihapura ka sare mah, dihapura ka sare. Budak ke dosa, budak yang kotor yang kagorengan yang gangguan, dihapura ka budak itu mah. Kan taktik malah. Lugero ke dihapura. Salam aja sudah sadar mulai ditulis lagi tak amal kayak gorengnya. Budak yang mana gestablik sudah kekal 15 tahun mulai ditulis ke malaikat. Nusare hudang karak mulai ditugaskan malaikat mencatat. Islam ini bijak. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang manusia dijadikan satu ku Allah. Enggak di satu yang diberi agama Islam, agama Protestan, Anda agama Islam, terus agama Islam itu Nabi Muhammad ya orang. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha وسع الكرم يا رب بالمصطفى
سيدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب واغفر لنا ما مضى فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا رب واغفر لنا kubarkahna kanjeng Nabi maksud urang dihasilkan amin dosa urang dihapuskan edat nufang ramana ya Rabbi sidana hadirin orang ke kudu merasa bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, umat dan marhum, umat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dilihat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihatlah Allah taala mengutus rasul sekian banyak nih. Berapa rasul? 313. Berapa nabi? Berapa nabi? 100. Berapa nabi? Nabi 1124 nabi ya. Jadi nabi lebih banyak. Tetapi ia rasul-rasul ku Allah Taala yang disamakan, dibedakan. Allah terangkan tilkar rasul faddalna ba'ala ba'din minhum man kalama Allah wa rafa'a darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat al-mu'jizat. Eta sakabeh rasul ku Allah Ta'ala diunggulkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa kalama Allah Musa takliman, Nabi Allah Musa dibasian mukjizat ku Allah Ta'ala. Jadi tiap-tiap ia rasul ngabogaan mukjizat. Mukjizat Nabi Allah Musa apa? Tongkat. Tongkatna eta bisa ngabinasakeun ahli sihir Firaun. Ya. Dan juga dengan tongkat bisa membelahkan laut. Ketika Nabi Musa ia dikejar oleh Firaun dengan balanya, ketika sampai ke laut, Nabi Musa kemana? Tahu-tahu tongkat lemparkan tongkat kepada eta dilemparkan tongkatna bisa belah dua laut. Nabi lempang di tengah laut eta di laut. Ya maksudnya di jalan tah. Jadi jalan eta lautan. Lempang Nabi Musa. Ketika biar orang masuk ya ditenggelamkan dengan laut oleh Allah Subhanahu wa taala dan baratnya. Itu daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Wa atayna Isa Maryam al-bayinat kaulah juga merek mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Beberapa mukjizat Nabi Isa pun. Apa mukjizat Nabi Isa? Bisa nyagerkeun jalma nu buta. Jalma nu buta langsung bentak. Dengan hanya diusap saja. Ayatnya bisa kita dokter. Jadi usap mata pun bentak. Ayatnya. Ada ayatnya. Terus apa orang yang punya penyakit belang ditusap cager penyakit belang. Dan apalagi ihyaul mautan akhir penjalmaan maut Nabi Isa. Ayatnya dia jalan bisa ngahirin maut ayatnya diurang ya. Ulah kayaknya sa Indonesia moal ayat yang urang tengah dengan jalma bisa ngahirin anu maut. Lamun bisa ngahirin maut majikan urang maut hidup gede ku. Anak urang maut hidup gede ku urang. Bisa mangan teh bisa kan sama aya mukjizat para hadirin sekalian.
Tetapi ia mukjizat nabi-nabi ini, ya baik Nabi Ibrahim pun, Nabi Ibrahim kan bisa dimakan dengan raja Namrud diduruknya, dia di dalam api, tetapi pun pada salaman, sana ya Allah, mana? Kudu jadi tiis, eta langsung eta sana tiis, maka Nabi Isa nyaman, di jero sana ge, ya karena dingin itu apa ya apinya dingin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala disangkat Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim malah keduduk bersilawe Nabi Ibrahim beri ngopi. Kenapa? Karena izin Allah Taala. Saya lamun di golok tapi dia apa semuanya dengan izin Allah Taala. Hadirin rahimakumullah, maka ini semuanya dengan banding para hadirin yang mukjizat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat Nabi Muhammad? Banyak mukjizat Rasulullah tuh. Di antaranya apa? Di antara jemari Rasulullah, jemari kanjeng Nabi teh bisa memancarkan air. Ya, ketika para sahabat 1400 ya kehabisan air, mereka ingin minum, mereka ingin berwudu, Nabi Muhammad tangannya mengeluarkan memancarkan air, maka para sahabat dapat minum darinya, dapat juga berwudu. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga salah satu itu, dan kedua, dan juga apalagi mukjizat Rasulullah, mukjizat Nabi Muhammad itu adalah yang lebih hebat lagi, adanya daging yang sudah dimasak disajikan kepada Rasul, ketika akan disentuh iya daging dimasak ngomong, ya Rasul tolong ditahan saya, kata diracun. Jadi orang-orang kafir mau matikan Rasulullah SAW, ya jadi atau orang-orang kerabat, ada yang paling benci kepada Rasul kerabatnya Abu Lahab, Abu Jahal. Bagaimana caranya supaya Rasulullah mati ini? Karena tidak senang Rasulullah ini membawa agama mencela Tuhan-Tuhan mereka, maka tidak sampai itu mujizat Rasulullah begitu, ya tidak bisa. Artinya membarek mereka itu untuk membinasakan Nabi Muhammad SAW. Maka itulah salah satu mukjizat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga mukjizat Rasulullah di mana kanjeng Nabi ini dakhala Makkah amul fatah wal asnam haula al ka'bah wal qudai bi yadihi fa asyara bi yadihi fa yaqul ja'al haqqu wa zahaqa al batil wa hiya tatasaqat, di mana ia Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram aya naon ibu-ibu? Di Masjid Haram aya naon ibu-ibu? Cacing wae itu apa aya naon syarat teh? Aya naon? Aya Ka'bah. Eta aya Ka'bah. Di Ka'bah eta aya patung-patung. Ya, patung-patung eta bergantungan di eta Ka'bah. Rasulullah masuk membawa tongkat. Eta panjang Nabi juga Amul Fatah hari kemenangan. Sudah menang Rasulullah ini membawa perang orang-orang kafir, maka eta si patung-patung dengan tongkat tadi hanya dikitu isyarat hukum dari pukulkan ikil hukum mau uragan kita patung-patung ya salah satu mukjizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin kaum muslim, urang kudu nyaho, urang teh kudu bangga, kudu nyaho sejarah Rasulullah bahwa Nabi urang teh nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, paling beda jeung besar mah iya besar tapi paling lebih mengungguli nabi-nabi yang lain. Ya, Rasulullah ini paling kabeh paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya, paling tawadu Nabi Muhammad. Adi Rasulullah SAW mengungguli kasa kabeh nabi. Maka dialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai rasul yang untuk diperkuat dengan mukjizatnya. Maka orang sararea menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik karena Nabi yang terbaik. Maka didilah hadirin siapa yang mengangkat Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi yang paling mulia, diangkat oleh Allah SWT yang Maha Agung, mengangkat derajat Nabi Muhammad sampai ke atas. Ya sekian orang nyaho Rasul teh sabaraha aya Rasul teh ayat 313 enggak sesuai diangkat deh ayat 25 Rasul. Kemudian Rasul diangkat ku Allah jadi ulul azmi ayat 5 ulul ayat 5 teh diangkat ku Allah, Nabi Muhammad dinomor hijikeun. Baru yang lainnya dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa di bawah Rasulullah eta kabeh.
Tapi gurunya ibu besar alhamdulillah. Jadi kita masya Allah ibu bapak tidak mengalami Rasulullah. Kurang tengah zaman kanjeng Nabi Muhammad sampai tidak melihat bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana adegan Nabi Muhammad. Tidak tahu kita lain dengan para wali. Kalau para wali mereka mimpi Rasulullah baik secara terang-terangan atau secara tidur mimpi Rasul. Orang pernah mimpi Rasulullah. Akan pernah mimpi Rasul, tak akan mimpi Rasul. Kenapa? Introspeksi diri orang baik itu karena kita ini kurang setia kepada Rasulullah. Kalau setia kepada Nabi Muhammad, orang menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad, menjauhkan larangan-larangan, dan selalu kita baca salawat kepada Rasulullah, hati kita bersih, insya Allah mimpi Nabi Muhammad orang itu. Alangkah beruntung bahagia orang yang suka mimpi Nabi Muhammad SAW. Tadi saya berbicara dengan satu ustaz tadi, masya Allah nyakunawan ya, Kuma orang kekayaan kiwai naik kering baik ayat-ayatnya kudu setia ke Allah. Setia ke Allah masa kalau saya berubah ke Allah ibadah ke Allah teh apa kayak Allah turutan. Turut kayak Allah perintah-perintah kurang laksanakeun, larangan Allah kurang tinggalkeun. Selalu orang sieun ke Allah Taala bagaimana baikkeun orang kurang sieun ke Allah karena Allah jeung urang ningali ka urang, Allah nyaksikeun ka Allah ngawasi ka urang sehingga hati orang diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah eta selamat bakal cager ente insyaallah. Lamun ente setia ka Allah. Bae jelema insyaallah hayang cager dibere cager ku Allah Taala. Hayang naon bae dibere ku Allah Taala. Hayang dunya dibere, hayang rezeki dibere, hayang imah dibere ku. Kita setia ka Allah Taala. Man arada rafiqan fallah yakfi. Sahaja mahal yang kebaturan Allah cukup baturan orang di besarnya. Oh masya Allah, Rufina kayak gitu punya. Komo zaman ayeuna namanya loba penghalang ibadah kau teh melalui apa HP dia. Ya lawan lebih mengenak pada HP daripada kepada Allah. Tiap waktu HP terus ya. HP ke mana ya tanya kakak bogohna apa tuh? Kemana dia HP nya? HP masya Allah. Sampai nggak sempat baca sholawat, nggak sempat zikir ke Allah, betul. Terkadang ngaji gitu, sibuk dengan hak yang orang dia lain, orang kita hui, ya orang kita hapus tuh. Kawan-kawan itu masih di buruan ini ya. Nah jadi jamaah masya Allah, mari kita ini karena ini zaman kia, zaman edan ya. Kita oleh karena itu, mari kita. Walaupun zaman demikian kita lebih kuatkanlah kita iman orang kuatkan. Hayang kuat iman teh, hayang kuat iman teh orang hiji kudu ke masjid, ka majelis taklim, udah ka majelis taklim, udah urang maca shalawat, udah maca Quran. Asa maca Quran, osok bulan Ramadan unggul. Osok malam Jumat alhamdulillah, sok malam Jumat baca naon Jumat teh maca surat Kahfi. Kalau Jumat mah ya sunat maca Kahfi. Lamun lain hal waktu hari-hari lain maca surat Yasin. Osok maca Kahfi, osok aras. Berbeda surat panjang, jalan apal kan surat Kahfi mah Yasin insyaallah pada apa? Surat Yasin. Surat apa Yasin ya? Apa Yasin sudah? Alhamdulillah. Yasin. Apa namanya? Nah, para ibu saya masya Allah ya zaman kia musim bapak baca izin ketika Allah kajenting zaman ketika Allah malu baca Yasin tiap isuk malam Jumat baca surat Kahfi setiap hari bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk salawat ayo coba salawatnya ya ayo salat coba salawatnya yang ada salawatnya ibu bapak saya ya Allahumma shalli wa sallim محمد صاحب البشرى تبشرنا مشايخنا معلمينا من يومنا هدى إلى sekali lagi biar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
tubashirun من يومنا هذا إلى اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah. Ibu sadayana Bapak ieu shalawat sebagai tanda cinta orang ka Rasul. Lamun ibu ngau cinta, bapak ngau cinta, lobakeun maca shalawat ulah seeutik maca shalawat ka Muhammad. Karena kanjeng Nabi sangat besar jasanya kepada kita. Baca shalawat tidak dibatas, tidak ditetapkan tempatnya, tidak ditentukan tempatnya di mana baik di bumi, baik di luar, baik di perjalanan, baik di mobil, di mana saja baca salawat ke Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Dengan salawat akan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala dan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dengan salawat. Ya, apa susahnya baca salawat ibu-ibu apa sadayana? Tidak susah. Tanpa wudu jadi baik salawat mah. Di sarangan lihat jadi baik. Kalau amal-amal yang lain harus kita ikhlas tapi salawat. Jadi itulah mari kita untuk selalu memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga bukan hanya salawat saja kepada Rasul tapi orang ke salat, tapi orang terpuas dengan salawat. Jadi kita semua jadi eta salawatna. Muat tepi ka Rasulullah. Yang paling penting buktikanlah ucapan orang, akuan orang dengan amal yang baik. Sebagaimana Rasul SAW ini yang menjadikan oleh kita suri toladan dalam amal ibadahnya. Apa yang dikerjakan Rasul kita ikutin. Sholat kanjeng Nabi waktu hidupnya kita pun harus demikian. Sholat berjamaah bahwa sadayana Nabi selama hidupnya sholat berjamaah. Selama hidupnya sholat di masjid, ulah sholat di imah. Ya, ingat ada batu kudu di masjid. Jadi para hadirin, itulah Rasulullah SAW mengajak umat selalu sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Oh saya cek bapak teh, saya lagi di rumah berjamaah dengan majikan. Ya, kalau sholat taraweh bener, sholat taraweh berjamaah di imah, tapi 2 kali. Mesti sholat taraweh berjamaah di imah. Masjid orang berjamaah dengan di masjid kita berjamaah. Jadi boleh sholat taraweh 2 kali 3 kali mana? Di dia sholat taraweh 3 kali. Bapak ya lamun buat sholat berapa kali taraweh? Sekalinya. Tapi ayat di negara seperti di Hadramut Jamaah sholat taraweh 5 kali. Habib Salim Syafi'i 5 kali sholat tarawehna. Pertama jeung keluarga di imah. Kedua jeung santrina di masjid. Katilu di masjid Masjid Jame. Kaopat Masjid Al-Mahdhar, kali Masjid Ba'aruf 5 kali sholat. Oh, taraweh di negara Yaman Hadramut macan Quran. Jadi dia macan naon?
Ya, selangan al-kafirnya puhu. Al-kafirnya. Al-hakimut. Masya Allah ini kadang-kadang begitu nges kena naon kena kunut ya. Maca cepat ya. Pas gitu tidak poho maca kumut cepat teuing gitu. Jadi para hadirin alhamdulillah ya. Dengan Masya Allah kita kepada kanjeng Rasulullah, tanda cinta orang ke Nabi Muhammad, mari ikutilah ajaran Rasulullah ya. Apa-apa yang telah disampaikan Rasul kita laksanakan, apa yang kita jauhkan, insya Allah kita itu sebagai tanda cinta orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah di mana Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya asyrafal halqi, Nabi itu kalau manggil Muhammad nggak langsung Nabi, nggak langsung manggil namanya ya Muhammad, iya pernah, tapi memanggil dengan panggilan sebagai apa namanya lakobnya Rasulullah. Dilakon dipanggil ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya ayuhal muddatsir. Terus Allah memanggil Muhammad, tidak mau manggil Nabi Muhammad karena cintanya ke Rasulullah. Tapi ketika manggil nabi-nabi yang lain dipanggil ngaranna, ya Adam pun, ya al-miskin anta wa zawjukal jannah, ya Ibrahim sadaqta ru'ya, ya Musa, memanggil namanya. Jadi jelas ya Nabi Muhammad itu diunggulkan lagi dengan nabi-nabi yang lain, sehingga namanya pun Allah Ta'ala tidak memanggil dengan langsung pada namanya. Insyaallah para ibu sekalian, apa sadayana, kita itulah yang kita harapkan adalah yang kita harapkan mendapatkan ridho Allah Ta'ala melalui kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Ulang aku cinta ke Allah tapi cinta ke Rasul. Ngaku cinta ke tapi ajaran Nabi tidak diikutin, perintah Nabi tidak diikuti, Allah tidak akan cinta kepada kita. Ya, jadi kalau kita mau cinta kepada Rasulullah, tanda cinta kepada Rasul, ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan diampunkan dosa orangku Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah Iqtidahu sing dibarakahkan oleh amin tuh. Amin barang amin. Ya, itu akan dia sing panjang umur amin. Kita 1000 tahun. Panjang tegnya mulai batutna. Kalau dia nggak skill, mudah-mudahan diberi sehat, afiat, panjang umur, bari sehat, amin. Bari sehat, berloba duitnya, amin tuh. Apa banyak itu apa mudah-mudahan ya. Barangkali bang sekalian, insyaallah ini yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Bapak Sadayana yang saya muliakan, ini juga ini tenda Masya Allah yang mewah, sudah pasti ada yang memasangnya. Kita doakan memasang tenda sing barakah, amin. Doakan memasang tenda sing barakah, memasang panggung sing barakah. Tapi mau panggung rumah hujanannya, alhamdulillah. Begitulah hadirin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita semoga Allah panjangkan umur kita, amin. Dan semoga Allah kabulkan hajat kita, yang sakit biar sembuh, amin. Juga punya urusan dikabulkan kuasa, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salukal afwal afiyah wal ma'afad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai sudah datang, Kiai Kori sudah datang.